Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya. Baik, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Adi. Kali ini kita akan bertemu lagi dengan pelajaran matematika peminatan untuk kelas 11. Di kesempatan yang sebelumnya kalian sudah mencoba untuk mengerjakan 5 latihan soal ya. Di kesempatan kali ini Ibu akan membahas satu persatu dari latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 adalah sin X sama dengan sin 60 derajat. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Ya. Kita cermati dulu untuk soalnya. Ternyata di sini sudutnya dalam derajat ya, 60 derajat. Dalam derajat. Jadi kita tentukan dulu untuk aturan sudut dalam derajat. Ya, aturan sudut dalam derajat untuk sinus X sama dengan sin alfa, maka X-nya sama dengan alfa ditambah 360 kali K derajat, dan X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah 360 kali K derajat. Ya, kita selesaikan dulu untuk yang pertama. Di sini Ibu menggunakan K-nya sama dengan 0 dulu. K sama dengan 0 kita masukkan untuk X-nya. X sama dengan alfa. Alfanya di sini adalah 60 ya, ini sebagai alfa. Jadi 60 derajat ditambah 360 kali 0 ya, K-nya 0. Derajat sama dengan X sama dengan 60 derajat. Kita ambil K sama dengan 1. X sama dengan alfa 60 derajat ditambah 360 derajat kali 1. Hasilnya 60 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 420 derajat. Apakah memenuhi batasannya? Batasnya padahal kan dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi yang ini tidak memenuhi ya. Lanjut untuk yang kedua. Untuk X 180 dikurangi alfa ditambah 360 kali K derajat ya. Kita masukkan dulu K-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi alfa. Alfanya 60 derajat. Ditambah 360 kali K. K-nya adalah 0. Ya. Ini kan 0. Hasilnya 180 dikurangi 60. Berarti hasil akhirnya adalah 120 derajat. Masih di dalam batasannya ini ya. Lanjut untuk K sama dengan 1. X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 360 kali K. K-nya 1. Jadi 360 kali 1. Hasilnya sama dengan 180 dikurangi 60, 120. Ditambah 360 kali 1, 360 ya. Jadi 360 ditambah 120. Sama dengan 480 derajat. Apakah memenuhi? Apakah masih terdapat dalam batasannya ini? Ternyata tidak ya. Jadi 480 derajat tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanyalah 60 derajat dan 120 derajat. Gitu ya. Lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, tangan X sama dengan 1. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Jadi sudutnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ingat untuk aturan sudut dalam derajat atau dalam radian. Kita lihat dulu untuk soalnya. Di sini tangan X sama dengan 1. Kita jadikan derajat saja ya. Berarti kita bisa ubah di sini tan berapa yang hasilnya 1. Ternyata tan 45 derajat. Begini ya. Jadi ini sebagai alfa. Ingat untuk aturan sudut dalam derajat. Apabila ada tangan X sama dengan tangan alfa, maka X-nya sama dengan alfa ditambah 180 kali K.
derajat ya. Sehingga kita misalkan dulu K-nya dari 0. K-nya sama dengan 0 dulu. X-nya sama dengan alfanya tadi 45 ya, jadi 45 derajat ditambah 180 kali 0 derajat. Ini 0 ya, tambah 45 berarti sudutnya 45 derajat. Lagi untuk K sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Alfanya 45 derajat ditambah 180 derajat kali 1 derajat sama dengan 180 ditambah 45. Jadi hasilnya 225 derajat. Apakah masih dalam batasan ini? Karena batas maksimalnya adalah 360 derajat, maka 225 ini masih termasuk ya. Masih merupakan salah satu himpunan penyelesaiannya. Lagi untuk K sama dengan 2. X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 180 dikali 2. Hasilnya adalah 180 kali 2 itu kan hasilnya adalah 180 kali 2 kan 360 ditambah 45, jadi hasilnya 405 derajat. Apakah masih dalam batasan ini? Karena batas maksimumnya 360 dan ini hasilnya adalah 405, jadi yang ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 225 derajat. Seperti itu ya. Lanjut ke latihan soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, cos setengah X sama dengan cos 15 derajat untuk negatif 180 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat ya. Batasnya dari negatif 180 sampai dengan 180 derajat. Kita lihat dulu untuk bentuk soalnya. Apakah sudutnya dalam derajat atau dalam radian? Cek ya. Cos setengah X sama dengan cos 15 derajat. Jadi dia sudutnya dalam bentuk derajat. Kita cek untuk aturan sudut dalam derajat. Untuk kosinus X sama dengan kosinus alfa. X-nya sama dengan alfa ditambah 360 kali K derajat, dan X sama dengan negatif alfa ditambah 360 kali K derajat ya. Nah, kita cek dulu untuk di sini. Di aturan sudut derajat cos X sama dengan cos alfa. Sedangkan di sini ini masih setengah X ya. Maka yang ini kita ubah dulu ke dalam setengah X sama dengan 15 derajat. Jadi X-nya sama dengan 15 derajat kali 2 sama dengan 30 derajat ya. Sehingga cos X sama dengan cos 30 derajat. Jadi alfanya adalah 30 derajat ya. Selanjutnya untuk yang ini, alfa ditambah 360 kali K. Apabila K-nya kita masukkan 0, maka alfanya 30 derajat ya. Setelah kita ubah ini ya, 30 derajat ditambah 360 derajat kali 0. Yang ini 0 ditambah 30 derajat, hasilnya 30 derajat. Untuk K sama dengan 1. Alfanya 30 derajat, jadi 30 derajat ditambah 360 kali 1. Ya. Sama dengan 360 kali 1 360 ditambah 30 derajat, hasilnya 390 derajat. Ternyata batasnya maksimal cuma 180 derajat, di sini 390 derajat, jadi ini tidak memenuhi ya. Lanjut untuk yang ini, untuk K sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan negatif alfa, jadi negatif 30 derajat ditambah 360 kali 0 derajat, hasilnya sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0, negatif 30 derajat. Apakah memenuhi? Ternyata ya, karena batas bawahnya negatif 180 derajat. Jadi kalau negatif 30 derajat dia masih dalam penyelesaiannya ya. Lagi untuk K sama dengan 1, X nya sama dengan negatif
30 derajat ditambah 360 kali 1 ya, K-nya sama dengan 1. Hasilnya adalah negatif 30 derajat ditambah 360 kali 1, 360 ya ini. Jadi 360 dikurangi 30 derajat, hasilnya 330 derajat. Batas bawahnya adalah negatif 180 dan batas atasnya 180. Jadi kalau hasilnya 330 memenuhi tidak? Ternyata tidak ya. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan negatif 30 derajat. Bagaimana jawaban kalian? Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, soalnya adalah 2 sin X sama dengan akar 3. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Kita cermati dulu untuk soalnya. Di sini sama dengan nomor 3 tadi ya. Sama dengannya akar 3. Kita cari dulu untuk sinnya ya. Lalu untuk batasannya, ternyata batasannya dalam bentuk radian. Jadi bisa dipastikan bahwa ini adalah sudut dalam radian. Ya, jadi aturan sudut dalam radian. Ya, jika ada sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya X sama dengan alfa ditambah 2pi K dan X sama dengan pi min alfa ditambah 2pi K. Mari kita cek bersama-sama. Pada soal bentuknya 2 sin X sama dengan akar 3. Padahal aturan sudut dalam radian bentuknya sin X sama dengan sin alfa. Nah, karena ini ada akar 2, 2-nya kita hilangkan. Jadi kita bagi dengan 2. Kalau yang ruas kiri dibagi angka 2, yang ruas kanan juga harus dibagi 2. Jadi yang ini tinggal sin X sama dengan, karena ini dibagi 2, jadi yang ini juga dibagi 2. Jadi setengah akar 3. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Ternyata sin yang hasilnya setengah akar 3 adalah sin 60 derajat. Jadi di sini kita tuliskan sin X sama dengan sin 60 derajat. Ingat, di sini bentuknya adalah dalam radian. 60 derajat itu berapa radian? Ya, radian itu bentuknya dalam pi. Pi itu kita ketahui pi itu adalah 180 derajat. Berarti kalau 60 derajat berarti pi-nya dibagi 3 ya. Jadi di sini sin pi per 3. Sehingga alfanya adalah pi per 3 ya. Di sini sebagai alfa. Selanjutnya kita masukkan alfanya ke dalam aturan sudut dalam radian. Yang ini dulu ya. Untuk K sama dengan 0. X-nya sama dengan alfa. Alfanya pi per 3 ditambah 2pi kali K. K-nya 0. Sama dengan ini habis tinggal pi per 3. Lagi, memenuhi tidak ya? Ternyata masih di dalam batas 0 sampai 2pi. Berarti memenuhi. Untuk K sama dengan 1. X sama dengan pi per 3 ditambah 2pi kali 1. Hasilnya 2/3 pi. Ya. Apakah masih termasuk dalam batasan ini? Batas maksimalnya adalah 2pi. Ternyata di sini K sama dengan 1 hasilnya 2/3 pi. Lebih dari 2pi kan? Berarti ini tidak memenuhi. Lanjut untuk yang kedua. Di sini untuk K sama dengan 0. Berarti X sama dengan pi dikurangi alfa, pi per 3. Ditambah 2pi kali K, K-nya 0. Ya. Hasilnya sama dengan 2pi kali 0, 0. Pi dikurangi pi per 3 hasilnya 2/3 pi. Apakah masih termasuk dalam batasan ini? Masih ya, karena batas bawahnya 0, batas atasnya 2pi. Lagi, untuk K sama dengan 1. X sama dengan pi dikurangi pi per 3 ditambah 2pi kali 1. Hasilnya adalah 2/3 pi. Apakah masih termasuk dalam batasan ini? Batas maksimalnya 2pi. Sedangkan ini lebih dari 2pi. Jadi yang ini tidak memenuhi.
Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pi per 3 dan 2/3 pi. Bagaimana jawaban kalian anak-anak? Oke, lanjut ke soal terakhir, nomor 5. Nah, ingat di sini untuk bentuk soalnya, ya, soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini tangan tengah X sama dengan tangan pi per 6. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Nah, ingat di sini kita cek dulu untuk bentuk soalnya, apakah sudutnya dalam radian ataukah dalam derajat. Ternyata karena ada lambang pi-nya, maka dia sudutnya dalam radian. Jadi kita gunakan aturan sudut dalam radian. Ya, untuk tangan X sama dengan tangan alfa, X-nya sama dengan alfa ditambah pi K. Nah, kita cek dulu untuk bentuk yang di sini, apakah di sini sudah X? Ternyata di sini masih setengah X. Jadi kita ubah dulu ke bentuk X. Caranya adalah setengah X sama dengan pi per 6. Ini setengah X ini kita ubah ke bentuk X. Berarti yang ruas kiri kita kalikan 2. Jadi X ya. Setengah kali 2 kali X. Hasilnya tinggal X. Kalau yang ruas kiri dikalikan 2, yang kanan juga harus dikalikan 2. Jadi pi per 6 kali 2. Hasilnya adalah X sama dengan, dicoret-coret, tinggal pi per 3. Ini bisa kita tulis tangan X sama dengan tangan pi per 3. Gitu ya. Jadi alfanya berapa? Nah, ini adalah alfa. Jadi alfanya adalah pi per 3. Selanjutnya kita masukkan ke aturan sudut dalam radian dulu. Untuk K sama dengan 0. X-nya sama dengan alfa. Alfanya pi per 3. Ditambah pi kali K. K-nya 0. Yang ini 0 ditambah pi per 3. Hasilnya pi per 3. Masih dalam batasannya? Masih ya, karena batas maksimalnya adalah 2pi. Lagi untuk K sama dengan 1. X sama dengan pi per 3 ditambah pi kali 1. Hasilnya sama dengan pi per 3 ditambah pi. 4/3 pi. Apakah masih di dalam batasnya? Masih ya. Ini kan 1/3. Masih di bawah 2pi. Masih ya. Masih memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 2. X sama dengan pi per 3 ditambah pi kali 2. Hasilnya adalah 2/3 pi. Apakah memenuhi? Batas maksimalnya 2pi. Di sini hasilnya 2/3 pi. Lebih dari 2pi ya. Jadi di sini tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pi per 3 dan 4/3 pi. Begitu ya anak-anak. Baik, sekian penjelasan Ibu tentang penjelasan latihan soal yang 5 ini. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.